hati, tepuk tangan. Loh, Kak Judika ada apa sih? Kok nyanyi lagu itu? Kak Judika mau menyambut kedatangan Tuhan Yesus dengan gembira, Kak Uli. Wah, Kak Uli juga mau ikut dong Kak Judika. Boleh? Adik-adik yang di rumah mau ikut tidak menyambut Tuhan Yesus? Wah, adik-adik mau katanya Kak. Kalau begitu, ayo adik-adik kita bernyanyi lagu Kalau Kau Suka Hati dengan gembira ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati Lebih keras, tepuk adik-adik. tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka Lompat-lompat, hati adik-adik. lompat-lompat. Hap hap. Kalau kau suka hati lompat-lompat. Hap hap. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati Lompat yang tinggi. lompat-lompat. Hap hap. Wah, adik-adik yang di rumah sudah semangat belum? Suaranya kecil sekali Kak. Kita tanya kabarnya gimana Kak Uli? Ayo Kak Judika. Adik-adik yang di rumah, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Sehat selalu? Yes, yes, yes. Kakak mau dengar adik-adik dengan lebih semangat lagi. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa, sehat selalu. Yes, yes, yes. Adik-adik, sekarang kita mau masuk ibadah. Dilipat tangannya, ditutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur Tuhan atas berkat-Mu di hari Minggu pagi ini. Kami sedang berkumpul di sini untuk memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan, berkatilah ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya agar kami dapat duduk manis dan mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hadirlah selalu di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Adik-adik yang di rumah masih semangat gak? Kelihatannya masih Kak. Kalau adik-adik masih semangat, mari kita nyatakan cinta kasih kita pada Tuhan. Bangkit berdiri, kita bernyanyi I love you Jesus. Katakan I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Kita ulangi sekali lagi adik-adik. I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang maha pengasih, Allah sumber kebahagiaan kami,
pada masa-masa ini kami mengingat dan merenungkan penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kuduskanlah dan pusatkanlah hati kami, agar kami sanggup merasakan semua penderitaan dan kesengsaraan yang telah diderita anak-Mu, Tuhan Yesus. Tunjukkanlah kepada kami dosa yang telah kami lakukan, yang harus kami tinggalkan, dan tolonglah kami mengalahkan keinginan-keinginan daging. Kuatkan kami melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak penebus kami, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kak Judika, tema minggu kita hari ini apa sih Kak? Adik-adik, tema kita hari ini, mari sambut Tuhan Yesus. Kenapa ya kita harus menyambut Tuhan Yesus? Ya benar, karena Tuhan Yesus hadir setiap hari dalam hidup kita. Karena itu kita harus menyambutnya dengan penuh gembira. Nah adik-adik, ternyata gembira saja gak cukup loh untuk menyambut Tuhan Yesus. Tapi juga dengan rajin sekolah minggu, rajin berdoa, berbuat baik sama orang tua dan juga teman-teman. Oke deh, karena kita sudah tahu bagaimana cara menyambut Tuhan dengan baik, mari kita bernyanyi lagu Mari kita sambut Sang Raja. Katakan mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia. Dia yang maha mulia. Dia yang maha kuasa. Siapa namanya adik-adik? Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana. Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Kita nyanyikan sekali lagi adik-adik dengan penuh semangat. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Kita sebutkan namanya siapa? Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapkan hati dan pikirannya. Siapkan Alkitabnya, duduk yang manis, kita bernyanyi Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab
Marilah kita berdoa, ikuti doanya. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur pada hari ini kami kembali beribadah minggu. Bapa yang baik, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Ajarilah kami supaya kami mengerti apa kata firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, selamat berjumpa kembali di ibadah kita lewat streaming pada hari ini. Firman Tuhan yang akan kita pelajari, kita renungkan. Kita buka Alkitab kita dari Yohanes pasal ke-12, ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-19. Yohanes 12 ayat 12 sampai ayat yang 19. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru, "Hosiana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda lalu ia naik ke atasnya. Seperti ada tertulis, "Jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mukjizat. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia." Adik-adik sekalian, renungan kita pada hari ini mengisahkan tentang Yesus Tuhan kita yang masuk ke kota Yerusalem. Dia naik seekor keledai muda, dan dalam perjalanan masuk ke kota Yerusalem, dia dieluk-elukkan, dia dipuji-puji, bahkan semua orang yang mendengar tentang dia, yang mengenal Tuhan Yesus bersorak-sorak, "Hosiana, Hosiana, selamat datang Raja Israel." Kira-kira begitulah sorak-sorai mereka. Adik-adik, itulah kebahagiaan yang dialami, itulah keseruan yang dialami oleh orang-orang di kota Yerusalem. Mereka yang selama ini mengetahui, mengenal Tuhan Yesus sangat berbahagia, sangat bersuka cita, dan bahkan tidak dapat ditahan. Mereka bersorak-sorai bergembira menyambut Tuhan Yesus yang datang masuk ke kota tersebut. Mengapa mereka bersorak-sorai? Mengapa mereka bahagia? Karena mereka mengenal, karena mereka mendengar bahwa Tuhan yang datang, bahwa Yesus yang datang di Yerusalem itu adalah Tuhan yang melakukan banyak mukjizat, melakukan banyak perbuatan yang luar biasa, menyembuhkan orang sakit, mengajar orang banyak tentang firman Allah, dan bahkan juga menolong orang-orang yang susah. Tetapi ternyata ada orang lain yang tidak suka akan kedatangan Tuhan, yaitu orang Farisi. Orang Farisi itu, adik-adik, adalah orang-orang yang pintar, hafal firman Tuhan, tetapi tidak pernah melakukan firman Tuhan. Mereka lebih suka menghafal firman Tuhan, tetapi tidak melakukannya.
Mereka sangat bangga dengan itu. Padahal yang Tuhan mau adalah orang yang mendengar firman Tuhan, menghafalnya dan melakukan. Nah, orang Farisi tidak suka. Karena apa? Karena mereka akhirnya tidak dikenal, tidak dipuji, bahkan akhirnya mereka merasa cemburu. Mereka cemburu terhadap Tuhan Yesus. Wah, ini bahaya. Ini bisa menghancurkan kedudukan kita. Begitulah kira-kira. Adik-adik sekalian, siapa yang pernah menanti-nanti kedatangan misalnya tulangnya atau opungnya, ya, tulangnya yang suka memberi uang jajan atau opungnya yang suka bawa oleh-oleh atau membelikan mainan? Ya, pasti ya kita akan menunggunya, menyambutnya dengan bahagia. Amang juga waktu kecil pernah begitu. Ya, segala sesuatu Amang persiapkan. Rumah dibersihkan, ya, buku-buku dirapikan, meja juga ditata, bahkan kita cepat-cepat mandi supaya langsung pakai baju rapi, wangi, lalu tulang yang baik datang, opung yang penuh dengan sukacita datang, membawa oleh-oleh, kita bahagia bersorak, hore, hore, opung datang, tulang datang, begitulah kira-kira. Ya, nah adik-adik sekalian, firman Tuhan mengajarkan kita hari ini, sambutlah Tuhan Yesus dengan sukacita. Tuhan Yesus kita adalah juru selamat. Ya, Tuhan Yesus kita adalah penolong dalam hidup kita masing-masing. Ia datang hari ini mau berkata kepada, hai Doni, aku mau datang masuk dalam hatimu. Hai Tony, aku mau datang dan masuk dalam hatimu. Hai Abel, aku mau datang dan masuk dalam hatimu. Adik-adik katakan, ya Tuhan, aku bersuka cita, aku mau menerima Engkau dalam hidupku. Aku mau menyambut Engkau dalam hidupku. Itulah adik-adik sikap yang benar menyambut Tuhan Yesus dalam hidup kita. Apalagi sikap yang dikehendaki oleh Tuhan, ketika kita mau menyambut, mau menerima Tuhan Yesus dalam hidup kita, kita harus melakukan firman-Nya. Ya, anak-anak yang dikasihi Tuhan, ia akan diberkati oleh Tuhan jika ia hidup melakukan firman Tuhan. Kita harus selalu hidup penuh kasih, kita harus selalu hidup disiplin. Ya, pada masa pandemi sekarang kita harus tetap rajin belajar, mau taat, mau patuh kepada orang tua. Itu adalah tanda-tanda anak Tuhan, anak sekolah minggu yang selalu menyambut Tuhan Yesus dalam hidupnya. Ya, jadi adakah adik-adik yang sedih menyambut Tuhan Yesus hadir dalam hidupnya? Jangan ya. Tanda-tanda orang yang sedih menyambut Tuhan Yesus itu apa? Malas, disuruh mandi supaya cepat untuk beribadah. Enggak, tunggu dulu. Ayo Tony, tunggu dulu. Ayo Abel, tunggu dulu. Begitu terus. Itu adalah ciri-ciri anak-anak yang malas, tidak senang, tidak suka menerima kehadiran Yesus dalam hidupnya. Jadi adik-adik jangan mau ya. Ya, kalau hidup kita mau diberkati Tuhan, sambutlah ia dengan sukacita setiap waktu, setiap saat, setiap hari di dalam kehidupan kita. Pandemi saat ini masih terus ada dalam hidup kita. Amang mau mengingatkan sebelum berakhir renungan kita saat ini, tetaplah hidup dalam 3M ya. Pakai selalu masker, ya, menjaga jarak dan mencuci tangan. Terlebih adik-adik sekalian, kalau habis main cepatlah cuci tangan. Jangan suka masukin tangan ke mulut, jangan ya. Itu berbahaya sekali. Ya, lakukan 3M, pakai selalu masker, cuci tangan dan juga selalu menjaga jarak satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati hidup kita. Sambutlah Tuhan Yesus dalam hidupmu, di dalam sukacita, dan hiduplah menurut kehendak-Nya. Amin. Marilah kita berdoa, ikuti doanya.
Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang sudah kami dengar. Bapa yang baik, tolonglah agar kiranya Engkau mengajari kami untuk menyambut Engkau di dalam kehidupan kami setiap waktu, setiap hari dengan sukacita. Kami tidak mau bersungut-sungut Bapa, kami tidak mau berbantah, tetapi kami mau menyambut Engkau dengan senang hati. Karena kami yakin ketika kami mau menyambut Engkau dengan senang hati, maka Tuhan akan memberkati kami. Berkatilah anak-anak sekolah minggu dimanapun berada. Berkatilah Bapa supaya selalu rajin belajar, mau mengikuti apa kata orang tua, mau mengikuti nasihat orang tua, selalu hidup menjaga kesehatan, tidak hidup kotor, tetapi selalu rajin mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak, supaya ini Tuhan menjadi cara kami, anak-anak sekolah minggu Wisma Asri, untuk selalu hidup sehat. Bapak berkati kedua orang tua kami, berkati adik dan kakak-kakak kami, berkati guru-guru sekolah minggu kami yang terus berjuang di dalam melakukan ibadah lewat live streaming. Bapak terima kasih Bapak. Dengarkanlah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Suatu hari, Tuhan Yesus menaiki seekor keledai ke Yerusalem. Lalu, di sana sudah banyak sekali orang yang datang untuk menyambut Tuhan Yesus dengan mengambil daun palem dan bersorak-sorai. Ada seorang yang berkata, katanya, Hosiana, diberkatilah dia yang datang di dalam nama Tuhan, Raja Israel. Namun, di tengah kegembiraan itu, ada sekelompok orang Farisi yang tidak senang akan kedatangan Tuhan Yesus. Demikianlah selalu ada dua sikap orang-orang yang menyambut Tuhan Yesus. Nah, kalau adik-adik sekolah minggu memilih sikap yang bagaimana ya? Yang pertama, ada sikap cemberut, sikap yang tidak suka berdoa, tidak suka membaca Alkitab, sikap yang tidak baik adik-adik. Dan yang kedua, ada sikap bersukacita, bergembira, senang membaca Alkitab, senang berdoa, dan di dalam hati kita, orang-orang yang bersukacita dan bergembira, ada Tuhan Yesus yang selalu memberkati kita. Maka dari itu, yuk adik-adik kita sama-sama menyambut Tuhan Yesus dengan bersikap bersukacita dan bergembira. Dan Tuhan Yesus akan menjadi sahabat kita. Adik-adik, sudah mendengar firman Tuhan, kita sudah terberkati. Sekarang saatnya kumpulkan persembahan kita, berikan yang terbaik ya adik-adik. Jangan lupa persembahannya dimasukkan ke dalam amplop lalu diserahkan kepada sinto wilayah masing-masing ya. Sekarang mari kita nyanyikan lagu Oh Sukacitaku. Katakan Oh Sukacita. Dia
Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Shalom adik-adik, saatnya kita akan membuat aktivitas. Aktivitas kita minggu ini, kita akan membuat surat hati seperti ini. Yuk, ikutin langkah-langkahnya. Langkah pertama, adik-adik boleh siapkan 2 lembar kertas HVS, lalu ada alat tulis, boleh pensil dan pulpen, lalu ada pewarna, boleh pensil warna, spidol, atau stabilo, dan yang terakhir adalah gunting. Selanjutnya, adik-adik ambil 1 lembar kertas HVS, lalu adik-adik lipat menjadi 2 bagian. Sesudah itu, adik-adik lipat menjadi 2 bagian lagi, sehingga ukurannya menjadi lebih kecil. Sudah seperti ini, adik-adik ambil pensil untuk membentuk pola setengah hati. Seperti ini bentuknya. Lalu kita gunting. Nah, hasil polanya nanti seperti ini. Selanjutnya, adik-adik ambil kembali kertas HVS. Lalu adik-adik lipat menjadi 2 bagian. Lalu adik-adik lipat kembali hingga menjadi lebih kecil. Setelah itu, adik-adik ambil kembali lipatan hati yang tadi kita gunting, lalu kita tempelkan di pinggiran sebelah sini, lalu kita cetak mengikuti bentukan hati. Hasilnya seperti ini ya. Lalu, kita ambil kembali lipatan hati yang tadi sudah kita gunting, kita akan membentuk pola yang sama, tetapi berlawanan arah ya adik-adik. Lalu kita bentuk. Nah, hasilnya seperti ini adik-adik. Ada 2 pola bentuk setengah hati. Satu di sebelah sini, satu di sebelah sini. Setelah itu, kita ambil pensil. Kita membuat garis di tengah-tengah sini. Kita buat 2 garis. Nah, hasilnya polanya nanti seperti ini ya adik-adik. Setelah itu, kita gunting.
Nah, sesudah kita gunting, nanti hasilnya akan menjadi seperti ini ya adik-adik. Lalu kita buka. Seperti ini. Nah, ini akan menjadi 2 ya adik-adik. Kita akan menggunakan satu saja. Jika kita punya adik atau abang, kita boleh berbagi. Lalu kita akan mewarnai. Kita warnai sesuai dengan keinginan adik-adik. Di sini kakak menggunakan warna kuning. Kita warnai sampai dengan habis ya. Nah adik-adik, sesudah kita warnai seperti ini jadinya. Lalu kita ambil pensil atau spidol ya. Lalu kita akan menulis di tengah-tengah sini, aku Tuhan Yesus dengan sukacita. Sesudah seperti ini, kita tutup. Lalu di sisi sebelah sini, adik-adik boleh tuliskan nama adik-adik, dan di sebelah sini untuk kelas. Nah, nanti hasilnya seperti ini adik-adik. Nah, adik-adik boleh menghias atau mewarnai sisi-sisi sebelah sininya ya adik-adik agar lebih. Jika sudah seperti ini, adik-adik fotokan dan kirimkan ke nomor di bawah ini. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.